penonton konten di Jakarta dibanding Banjar, yang marah-marah lebih banyak di Banjar. Mau menggantungkan hidup di konten dan stand up, menurutku pribadi agak susah. Kalau mau hobi aja juga boleh kok, tapi harus siap-siap dengan progres yang stuck. Seperti semangat kita tadi Jri bahwa kita bakal selalu coba buka jalan baru. Buka jalan baru. Kita merasa belum puas bicara soal belum puas lagi kita. Stand-upan. Iya, stand-upan. Harus kita bedah lagi. Man, hendak apa lagi? Anak bapak. Yang tadi kan konten, habis itu akhirnya special show. Konten special show. Jujur tuh memang harus dua-duanya jalan. Ada yang baru kah dari special show lawan konten ini, Jar? Konten ya ada yang baru. Karena akhirnya aku dari berhenti ngejar segmen wibu, akhirnya fokus kontenku adalah gimana caranya aku bikin konten yang menunjukkan karakter Irfan dalam stand up tuh kayak apa. Makanya ada konten yang satir, yang membahas isu sosial, ada konten-konten yang beropini gitu-gitu. Jadi aku pengen niatnya penonton kontenku nanti ku convert untuk menjadi penonton stand up. Gitu. Jadi kedepannya akan lebih banyak konten yang beropini, yang menanggapi isu sosial politik gitu. Sekarang berarti bacaannya geser ya, Bang? Kalau dulu kan kamu harus cari persona dulu nih. Irfan yang apa gitu, misalnya Fajri yang apa kan gitu kan kalau dulu kan. Nah, kalau sekarang kenapa tuh jadi balik ke agak aku ngedengarnya kayak lebih general tuh, Bang, kayak Irfan akan beropini. Gitu tuh kenapa, Bang? Terdengar general karena akan jadi Irfan yang membahas apa yang terjadi di Banjar. Jadi spesifiknya adalah menurutku belum ada komik yang warnanya mirip-mirip Panji tapi dalam skop yang lebih kecil. Ketika Panji membahas isu sosial politik di Indonesia, nah aku tuh sukanya membahas yang terjadi di Banjar. Nggak mesti harus politik doang. Ya, sosial juga. Apapun yang lagi rame di Banjar, yang aku merasa resah dan aku merasa aku punya opininya, itu yang akan aku bahas. Tapi nggak takut dimusuhin karena mengatakan kebenaran? Itu bakal jadi resiko resiko gimana ya? Saya harusnya dibilang resiko kan? Kalau ketakutan pasti ada. Makanya harus bijaksana untuk memfilter penontonnya. Kalau ditanya ketakutan sih jelas ada. Karena dari yang kubandingkan penonton konten di Jakarta dibanding Banjar, yang marah-marah lebih banyak di Banjar. Nah, itu aku bahas di special show pertama. Tuh. Gitu. Yang paling frontal yang pernah aku alamin. Ada aku sering yang aku bahas di special show pertama ya. Ada banyak segmen orang-orang di Banjar yang ternyata tersinggung dengan kontenku waktu itu. Contoh, aku ngebahas 11 skandal 11 besar 11 guru besar. Itu banyak yang marah. Terus aku ngebahas Rukiah. Itu seru banget itu. Mantap. Ngebahas kaum tulang lunak. Betul. Saya menghindari kata itu padahal. Boti-boti itu. Di sini bebas, Man. Bebas ya. Meskipun sering dikira ya, Pak. Iya. Di materinya bukan aku yang ini, di materinya. Apalagi waktu itu gondrong. Karena ini terlalu bersih. Kayaknya terlalu bersih nih ya. Ada banyak alasan tololnya, terlalu bersih. Tidak merokok. Rambut panjang. Untung masih suka bola kan? Apanya? Masih suka bola kan? Apa emang korelasinya apa nih? Enggak bola nanti dipelintir bola apa? Iya, makanya nih bola apa? Karena dijadikan indikator kalau yang suka bola itu jauh dari kata boti katanya. Wih. Jangan-jangan dia adalah ini yang mau jadikan materi juga ya. Tapi karena memang ada temanku cewek yang memang dia
ngasih pesan ke aku, jadiin aja materi tolong, karena dia mau disuarakan, karena dia sekesal itu. Cewek sudah nikah anak satu, cowoknya selingkuh dengan cowok lain, cowok lainnya adalah teman futsalnya, bayangin. Jadi kalau teori hipotesanya orang yang suka bola jauh dari kata boti, enggak, itu pembuktiannya. Selingkuhannya teman futsalnya, dia izinnya main futsal. Futsal gitu. Itu di Banjar tuh? Di Banjar. Oh, kayaknya orang futsal kayaknya dekat aja lah. Jadi mungkin Nggak bisa tahu. nih dicari-cari nih siapa nih pemainnya. Yang nggak usah dicari, Dre. Ngapain? Nggak usah dicari. Itu Jadi nggak konten mutlak ini. ya orang Nggak yang mutlak. suka bola peluangnya Ya. ternyata nggak gitu. Ada ternyata. Ada. Nih gitu lah. Jadi kayak banyak yang tersinggung. Jadi kalau ditanya Ya, ketakutan, ya. ketakutannya lebih gede Ya. dibanding di Jakarta. Tapi berbanding lurus dengan keseruannya. Iya. Karena aku emang suka stand up membahas apa yang ada di Banjar. Oke. Jadi kalau dibilang kan stand up harusnya ini ya personal tentang diri. Nah Banjar kan personal. Aku kan Iya. orang Banjar. Iya. Hidupnya di Banjar, interaksinya di Banjar gitu. Jadi ini ada irisan antara ketertarikan Ikam sama marketnya juga ada nih lah. Iya. Membaca lah. Hmm. Oke. Kayak aku pengen ngebangun trust orang bahwa stand up-ku yang bahasa Banjar tidak kalah kok dengan stand up bahasa Indo gitu. Kualitasnya juga aku sih pede buat diadu ya. Iya. Gitu. Iya. Makanya Head kontennya to head nih sama Panji nih. Wes, oh asik. jangan Asik. Pak. Jangan kalau Panji. Maaf. Ah, iya Kak. Oh iya. Panji itu menangnya cuma satu, dia pinter joget aja. Pinter joget. 1 2 3. Bagus. Ekopnya lah. Tapi tidak sebagus itu juga sih, tapi aku yakin lah stand up bahasa Banjarku seru. Oh iya. Oh kira tadi tidak sebagus itu Panji. Jangan dibeli jauh banget kok. Jangan dibeli. Iya, maaf. Jauh banget, terlalu jauh. Tapi yang jelas, yang bisa aku pastikan, stand upku dalam bahasa Banjar seserius itu, materinya aku tulis, semuanya dikonsep, dipikirin, bukan cuman kayak cerita Mahalabiu yang ngasal, Iya. tapi yang memang terkonsep. Gitu. Ya itu sih. Kadang orang masih sering ketuker. Mahalabiu sama stand up tuh masih sering ketuker. Nah, aku nggak tahu definisi Mahalabiu apa, tapi kayaknya konteks Mahalabiu itu yang bertolak belakang dengan stand up deh. Kayaknya Mahalabiu itu yang tidak dikonsepkan segitunya. Ya. Mahalabiu itu lebih banyak kayak misleading gitu. Atau Sebenarnya satu kata mungkin yang ya. ternyata double meaning. Ya, Nah, kebanyakan banyak- gitu biasanya. banyak kesana. Kebanyakan gitu. Ya, Tapi yang jelas stand upku bahasa Banjar se-effort itu aku tulis. Aku bikin gitu show-nya. Makanya yang show ini pun yang tahun ini sebenarnya agak kutunda. Targetnya setiap Januari, tahun kemarin tuh Januari, pengennya Januari tahun ini lagi. Tapi karena aku ngerasa ini materinya belum sespesial itu, jadi kutunda. Mungkin di pertengahan atau akhir tahun. Gitu. Masih dalam proses ngegodok materinya sampai sebagus special show pertama. Gimana tuh preparationnya? Biasanya kalau si Panji terus si Radit atau ya siapapun itu biasanya ada punya tim yang tempat iya. latihannya. Iya. Ya, komedi buddy atau Iya, komedi komedi buddy ada buat combat ngedevelop ya, materi combat aja. ya. Kalau aku sih ya sendiri masih belum punya tim. Sekarang masih ngumpulin materinya yang memang mau dibahas apa. Jadi secara garis besar sudah ada, tinggal ngembangin tiap chapter-chapternya. Tapi mulainya udah kebayang karena mulainya dari yang di opener di itu opener. sudah oke. Itu mulainya dari situ. Iya. Endingnya sudah kebayang. Nah tinggal menguatkan di bagian tengahnya perjalanannya. Menarik. Gitu. Target durasi 1,5 jam. Waduh. mantap. Waduh. 1,5 jam lagi udah hampir kayak Panji kan? Iya, betul. Bisa ditawarin ke Netflix itu. Waduh. Kalau ada penonton bahasa Banjar, Iya sih. tapi jangan. Ntar kayak Panji kasus. Belum sekuat itu untuk menahannya. Belum bisa kabur ke New York. Tuh. Nah, yang menarik kan tapi kan banyak mungkin teman-teman di Banjar terutama yang masih berpikiran, konten atau stand up yang kemudian dikontenin kayaknya menghasilkan ya. Nah, kenyataan pahitnya kira-kira tuh gimana Pan sampai hari ini nih? Sampai saat ini. Aku nggak tahu seberapa banyak masih komik Banjar yang berharap Yap. dalam konteks ekonomi di skena stand up ya. Tapi kayaknya sudah sadar sih mereka Oke. bahwa agak susah kalau memang mau menggantungkan hidup di konten dan stand up. Ya. Menurutku pribadi agak susah.
Satu yang kurasakan, dua belum ada contohnya. Ya. Belum ada komik Banjar yang pure kehidupannya ditopang oleh konten dan show stand up, belum ada sejauh ini. Ya. Dan dilihat dari perputaran uangnya, dari setiap kali fee yang dikasih, setiap kali job diakumulasikan untuk menopang 1-2 orang pun itu masih susah gitu. Jadi sekarang orang-orang misalnya yang di luar dari yang sudah berstand up kan memandang stand up kayak tadi tuh Mas itu, oh kayaknya bisa nih jadikan profesi. Nah sekarang itu gimana harusnya cara pandang mereka mandang stand up? Bebas, sebenarnya bebas. Kalau mau tujuan utamanya uang pun silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi kemungkinan besar akan capek sendiri. Oke. Akan perlu waktu yang panjang untuk bisa menambang gitu. Masih banyak yang harus digali untuk sampai ketemu emasnya. Menurutku ya, gitu. Jadi kalau emang tujuan utamanya di situ, capek sendiri nanti. Uang yang nggak dapat, kesenangan untuk menikmati panggung yang nggak ada, itu akan jadi jalan yang sangat melelahkan. Anjir, bagus banget kata-kata. Tolong potong ya. Bagus banget, bagus banget. Bisa tuh Satu ya. Kacau. Iya, karena yang kurasakan ya, untuk mampu bertahan lama, harus bisa menikmati progresnya, harus bisa menikmati momen serunya, termasuk momen gagalnya. Harus tidak takut open mic anyep nggak lucu. Harus mau capek nulis materi, harus mengerti teori, gitu-gitulah. Harus ngonsep gitu. Kebanyakan makanya aku sering nggak suka kalau ceritaan itu cerita yang keberhasilan. Kenapa nggak pernah cerita yang kegagalannya? Coba diceritain kegagalannya, pasti banyak banget. Pasti kegagalannya. Berapa kali gebum, Bang? Aku di Jakarta ya, nih gambaran. Mungkin ada 3 kali kayak aku motoran terus menepi di pinggir jalan terus kayak merenung kayak, jadi kok malamnya kada lucu lah. Buah nikem kada tahu. Buah nikem kada tahu. Iya, banyak itu di Bandung. Di mana kayak aduh kenapa? Motoran sambil nangis tuh yang pakai Iya, helm. Sudah jauh-jauh nih dapat job di Bandung. Happy dong dengan lihat lucu nih di Bandung nih. Ternyata kayak ada lucu lagi. Mana dibayar ya kan? Iya, aduh dibayar gitu. Jatuh nama gua anjir. Itu yang paling gue ingat salah satunya. Jadi ada job rutinan tapi tempatnya tuh di bar. Oke. Nampil pertama kali, jadi rutinan lah. Nampil pertama, lucu nih aku nih. Oke. Nampilnya ini bukan cuman sendiri, jadi kayak ada berbarengan 5 atau 7 komik lainnya yang gede-gede. Nampil pertama aku lucu, pede dong. Nampil kedua itu line up-nya berbarengan dengan Adriano Colby. Waduh. Salah satu komik yang well respected. Iya. Kepalaku, yang malam ini akan menunjukkan kelucuanku di depan Adriano Colby. Gitu. Siapa tahu nih diundang jadi talent MLI nih. Betul. Sininya duit lah. Ini loh aku bisa lucu gitu. Iya. Nampil sat semenit lucu. Lewat semenit mulai turun sampai anyep. Anjir. Anyep Dikasih durasi berapa, Pan? 5 menit kalau nggak salah. Dari 5 menit cuma lucu semenit, bayangin. 4 menit yang nggak begitu tahu lama. Ngapain. Di bar lagi. Terus kelar si Adri nggak tahu niatnya untuk motivasi atau sarkastik. Dia bilang gini, lu tadi semenit pertama oke, tapi kok tiba-tiba goyang? Sakit banget. Nggak tahu Adri dengan ininya ya, dengan bahasanya kayak gitu. Iya. Sakit banget. Aku pernah dengar dari, karena aku basicnya teater. Kalau di seni pertunjukan itu, kalau memainkan naskah yang sedih, itu nggak terlalu berat. Karena kita menangis, penonton kita nggak tahu berhasil apa enggaknya. Tidak diukur dari air mata penonton yang bisa kita lihat. Siapa tahu kan dia emang nggak pengen kelihatan sedih aja. Tapi kalau dikasih naskah komedi berat. Karena ketika gong atau punchline itu kita lakukan dan ternyata penonton nggak ketawa, harusnya ketawa anjing. Iya. Mana ketawanya? Mana ketawanya? Jadi nunggu ya kan. Beban karena itu kelihatan hasilnya langsung. Yang harusnya lucu nggak ketawa itu, kalau sedih penonton nggak menangis, fine aja, nggak masalah. Iya. Dan lebih berat lagi, ini monolog. Nah ini monolog Sendirian. Itu lebih berat lagi, itu kacau sih. Salah satu yang penampilan bikin aku kena mental. Sedih banget. Jadi
Nah tapi sekarang justru sudah bisa berdamai, sudah bisa menikmati kalaupun nggak lucu, ya udahlah gitu. Iya, Karena juga proses. Sama kayak yang itu kan kayak gitu kan. Iya, Kayak jadi harus gitu, dibalas kan. di panggung-panggung selanjutnya untuk lucu lagi. Ada nggak beberapa elemen atau evaluasi elemen atau variabel yang bisa dibedah? Kenapa jadi gagal lucu? Iya. Misalkan Waktu gitu, itu waktu atau itu. secara general perkembangan Waktu itu dulu, Waktu itu dulu. Oke. baru generalnya nanti. Di perform itu aku terlalu pede membawa topik yang kupikir akan menarik, ternyata itu tidak menarik di audiens yang lagi nongkrong di bar. Oke. Iya. Gitu. Jadi topikku tidak semenarik itu ternyata. Oke. Itu emang disiapin materinya untuk saat itu kah atau emang ada tabungan materi ini? Atau kan sebenarnya baca market dulu baru kan bikin materi nih. Nah, salahnya aku di situ harusnya baca market dulu, Oke. baru sesuaikan materinya. Oke. Saat itu yang kulakukan adalah aku sudah yakin ini materi terlucuku Oh, sejauh ini. Iya. Ini materi paling solid, tidak Iya, pernah paling gagal, solid, selalu tidak ngakak gagal. kocak. Berarti selain timing, Market. tempat pun Market. juga. Iya. Market. Audiens, ya, betul, audiens. betul. Audiens juga ngaruh. Ya, audiens. Audiens ngaruh. Karena biasanya kan komedi adalah paling besarnya timing katanya. Kalau timingnya nggak pas, nggak lucu katanya. Iya, betul. Ada banyak faktor yang Iya. membuat sesuatu hal lucu. Salah satunya kenapa audiens berpengaruh itu soal referensi. Benar. Oke. Kalau referensinya tidak sama, Ya. misal materiku membahas politik Banjar, lucu di Banjar, belum tentu lucu di Palangka. Pendekatannya ya. Iya, Oh. orang tidak tahu gubernur siapa, Iya. image yang terbangun kayak gimana, Iya. gitu. Jadi referensi penting, kesamaan referensi. Iya. Kesamaan referensi. Yes, Jadi bisa dibilang riset betul. sangat diperlukan. Diperlukan riset penonton, Oke. karena ngejob bukan show sendiri. Oke. Kalau show sendiri kan orang udah, Mereka yang menyesuaikan. yes, mereka yang datang. Kalau kita diundang, kita yang kita menyesuaikan. menyesuaikan, Oke. itu kesalahanku waktu itu. Sekarang lebih dewasa, jadi sekarang kalau job-job corporate memang harus pintar membaca ruangan, Iya. mengenali mereka siapa, keresahannya apa gitu. Makanya memang ada skill set tersendiri untuk jadi komik spesialis corporate. Iya. Oh iya. Tidak semua komik bisa corporate. Aku belum Siapa yang jago. termahal itu? Cak Lontong. Ya. Karena spesialnya corporate, makanya Ya, paling dia- mahal. Ya, dia punya Mongol. skill. di Tapi situ. ketika special show nggak begitu meledak. Mungkin ya belum Belum ada ada special yang show lagi sekuat itu. Oh. Masih banyak yang lebih Ah, bagus kalau iya. special show kan gitu. Oh. Kayak Ridwan Remin juga dia jago corporate. Oh, iya tuh. Dani Beler salah satunya Iya. Oh, jago oke. corporate Iya, gitu. iya. Ada komik yang memang bagus banget special show-nya, ada juga yang memang jago di corporate. Iya. Spesialisnya ya. Iya, skill setnya beda. Nah, kalau kita bedah lagi, Pan. Hmm. Biar jadi komika spesial untuk corporate, kira-kira persona apa nih yang harus dibangun atau apa yang harus dibangun untuk bisa sampai ke sana nih? Sejauh yang aku tahu persona kayaknya tidak seberpengaruh itu. Kayaknya ya. Tapi lebih bertumpu di skill membaca ruangan. Bisa melucukan apa yang terjadi di situ. Riffing gitu. Entah itu riffing, ngebahas atasan, Apa? atau Elemen. memahami isu yang sedang Oke, berputar oke. di kepala karyawannya gitu-gitu. Jadi emang harus punya skill impromptu. Iya. Gitu. Kalau komik-komik yang gede namanya tuh memang ada punya tim untuk ngeriset itu kah, misalkan corporate atau gimana, terus nanti hasilnya laporan ke komik itu sendiri buat dibaca laporan dan baru nanti dibikin materi. Kalau Atau riset sendiri, kalau atau- riset penonton kayaknya aku belum pernah dengar, tapi yang pernah aku dengar cuman tema. Jadi ini kan nampil di sini, Oh. berarti temanya garis besarnya ini gitu. Jadi ada teman-teman yang ngebantuin sebagai scriptwriternya. Oh. Aku sih kalau kayak gitu pernah dengar. Contohnya kayak materi roasting, ada kok yang materinya ditulisin sama timnya. Oh, iya. Kita mau ngerosting si A misalkan, Uh-huh. jadi timnya bikinin, nanti dia yang ngebawain dengan cara dia sendiri. Ada yang kayak titipan gitu. memang juga seperti itu. Mungkin, ya, jadi kayak gitu. Pan, aku penasaran juga, kira-kira kalau kita bedah revenue streamnya Irfan nanti nih dengan profesi sebagai komika, ada di mana aja nih rencananya nih? ke Oke, depannya? rencananya berarti satu yang jelas special show, Ya. So, yang kedua dari job, Iya. job stand up, Iya. terus dari konten. Oke. Baru 3 ini yang aku kepikiran. Kalau mau melebarkan ke merchandise belum pede. Iya. Belum kepikiran juga mau merchandising apa. Iya. Terus, Digital download. nah rencananya mau punya digital product juga. Hmm. Digital product paling tingginya digital download. Iya.
Tapi turunan bawahnya mungkin kayak membership YouTube. Oke. Yang gitu. Iya. Masih pengen tapi belum tahu mulainya kapan. Semangat kan tuh. Semangat. Betul. Tapi aku mau fokus show-nya dulu. Showku rame lah. Iya. Gitu. Di Banjar, Palangka, Sampit dan lebih banyak kota di Kalimantan. Iya. Gitu. Ngincar Kaltim tahun berapa nih? Belum, Ban? Iya. Sudah diajakin dari special show pertama. Oke. Tapi aku belum pede. Oh. Tapi enggak sih, bukan belum pede, males. Lebih ke males. Jauh, 8 jam. Ya, 12 ya? 12, tapi kalau pakai pesawat sepinggan turun selesai. Iya. Iya sih. Nah, tapi kalau untuk pesawat kayaknya produksiannya belum bisa nutup. Gitu. Iya. Realistis dong. Iya, realistis. Kalau lah. jalur darat masih terlalu Iyalah. jauh. Iya, Paling jauh aja kemarin ke Sampit itu udah lumayan. Oh, lumayan, Ban. Tapi target tahun depan kemungkinan besar semoga jadi Pangkalambun. Apa enggak Pangkalambun juga udah Pangkalambun. jauh tuh. Iya, Itu Iya. lumayan gitu. Biar sekalian gitu, sekali jalan langsung lewatin beberapa kota, langsung tur gitu. Oh, iya, Seru. Wih. Seru stand up. Tapi ya itu tadi kayak kalau mau panjang mah harus bisa nikmatin prosesnya. Aku lagi di fase menikmati pertumbuhan. Kayak aku ngerasa skillku bertumbuh. Berarti saat ini boleh nggak sih, Man, kalau aku sebagai orang yang belum stand up, berarti kalau belajar stand up buat hobi aja dulu nih gitu kan? Bebas, boleh kayak kok. gitu. Ya karena tadi Irfan membuka ini kenyataan pahitnya kan, kalau mau dari sekarang ya susah, dulu 2-3 tahun kan ya gitu. Kalau mau hobi aja juga boleh kok, tapi harus siap-siap dengan progres yang stuck. Ya, nah itu gimana tuh cara? Aku nggak pengen jadi hobi, tapi aku juga harus punya pemasukan, Ban. Kan gimana tuh ngebagi ini? Nih, kalau mau pemasukan, berarti harus siap capek dan harus rela mengorbankan banyak hal kayak waktu, usaha dan lain-lain. Gitu, harus berbanding lurus menurutku. Harus siap dengan progres yang lama. Tapi kalau nggak mau capeknya, mau pengen hobi doang, ya nggak ada masalah. Boleh kok stand up untuk tujuan happy aja boleh, tapi harus siap juga dengan progres yang tidak signifikan. Kecuali kamu orangnya jenius banget. Aku mah tanpa belajar bisa kok pintar. Kalau kayak gitu mah oke. Iya. Tapi kalau aku lebih suka struggle-nya. Pusing mikirin materi tapi bikin aku ngerti, ternyata begini ya. Itu menurutku seru. Gitu. Jadi fokusnya bukan goals-nya tapi fokusnya tuh di progress. Aku pusing dan ternyata aku bisa jadi lebih pintar dalam konteks ini. Itu seru. Memahami komedi ternyata ada teorinya, seru banget untuk dipelajari. Kenapa orang tertawa ternyata bisa di breakdown. Makin memahami itu, makin banyak hal yang tidak dipahami dan makin ngejar itu makin seru. Kebayang nggak? Bayang. Gitu. Dan Irfan lagi menikmati proses itu. Betul, lagi sangat menikmati. Karena pada akhirnya mengerti kenapa orang ketawa itu bisa diaplikasikan ke banyak platform, nggak hanya di stand up. Bisa dipakai buat konten. Aku bisa bikin konten yang lucu. Bisa buat nulis. Bisa buat nulis skrip film misalkan. Gitu. Kebanyak hal lah. Untuk di obrolan, lucu di tongkrongan, lucu di MC. Ada banyak. Makanya pada akhirnya Radit pun mendeklar dirinya cuman sebagai storyteller, betul. Enggak sebagai stand up comedian atau apa, enggak. Storyteller dong. Karena storyteller bisa nulis, bisa ngapain aja, bisa betul. Aku juga tidak menutup kemungkinan ada corong-corong lain mungkin dari cerita pendek, cerpen atau dan segala macam mungkin pada akhirnya. Ya, who knows kan? Iya, nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas yang paling kusuka adalah sesuatu yang lucu. Se-esensial itu hal lucu untuk kehidupan kita. Walaupun hanya sebatas asumsi dulu karena belum pernah dilakukan. Betul. Dan dulu pernah diasumsikan dan dilakukan, ternyata hasilnya tidak selucu yang saya bayangkan. Tapi nggak nyerah. Betul. Betul. Nggak nyerah yang paling penting. Ya, kalau boleh jujur tadi bagus sih pas esensial ya. Bagus nih. Iya, kan dipotong aja. Aduh, kan dipasok lagi. Patah lagi ya? Patah lagi ya? Patah lagi ya? Nah, Penyul tadi nyul habis ngeblank. Aku ini mempertanyakan kenapa komik-komik besar itu susah juga buat tampil di sini. Ya, padahal fungsinya salah satunya kan bikin vibes tadi, Pan. Iya. Bikin tadi.
Irfan jawab Pan. Kenapa Irfan jadi ketawa? Kenapa Pan? Padahal di daerah-daerah lain Iya. oke meledak dan Padahal di pecah. sini kayak Radit lah. Iya. Meledak ya. Iya. Kayaknya juga yang bikin environmentnya lokal Heeh. nggak dikasih suntikan santai gitu. Ya. Nggak seperti di daerah lain yang bisa komika besar bisa masuk ke sini. Radit gitu. kemarin sold out 2000 padahal. Nggak ada masalah, pecah. Tapi kok nggak balik ya? Mungkin ada faktor lainnya gitu yang Iya. bikin Iya. Kita Yang- tunggu jawaban Irfan dulu. yang ngejaga ini. Kayaknya ya setiap komik tuh punya manajemen masing-masing dan punya pertimbangan masing-masing. Oh, bijak ya. Iya, jadi aku tidak punya kapasitas untuk menganalisa kenapa mereka tidak show di sini atau tidak balik lagi. Memang pilihan ya. Pilihan. Iya, pasti ada pertimbangan masing-masing di setiap manajemen. Tapi kalau kurangnya dilihat, mungkin memang exposure Banjar masih kurang. Jadi kayak biasanya komik Jakarta akan memilih daerah based on recommendation. Oke. Jadi kayak misalnya ada komik kayak Yono, kemungkinan besar akan ditanya atau bahkan dia mempromosikan ke Kaltim aja enak kok. Gitu. Nah mungkin perwakilan Banjar yang di Jakarta belum ada kan, sehingga belum ada yang mempromosikan dan belum ada siapa nih yang mau ditanya. Gitu. Misalnya komik Jakarta belum pernah ke Banjar, dia bingung nanya ke siapa. Banjar enak gak buat show? Gitu. Bingung nanya ke siapa. Aku sekarang di sini, pun aku juga waktu di Banjar tidak seterkenal itu buat dijadikan teman ditanya gitu. Ya kalau kita breakdown nih Iya. tidak direkomendasikan itu kenapa ya? Ada masalah apakah Ada gitu kan? masalah Atau apa? nggak ada? Masa kan kalau exposure-nya kurang kan harusnya tiket 2000 tuh nggak habis nih Bang. Kan habis tuh. Oh yang Radit. Radit misalnya aja salah satunya. Terus- Menurut keyakinannya Irfan dah. Betul. Aku tidak sedekat itu dengan timnya Radit. Oh gitu. Mungkin emang nyoba daerah lain aja. Oh, iya. Tapi sih aku optimis nanti akan balik lagi ke Banjarmasin. Oh. Show selanjutnya Nah, semoga lah tapi ya. Ada kendala kayak waktu sama Abdur datang. Oke. Oh dia sampai bikin video tuh. Bisa nggak sih ini gedungnya tolong WC-nya lah diperbaikin katanya kan gitu kan? Iya, fasilitas juga ya. Itu kan juga ngaruh kan? Iya kalau di Abdur sih memang langsung disuarakan ya. Langsung disuarakan. Iya. Bagaimana kualitas gedung hiburan kita tuh masih banyak yang harus diperbaiki, Iya, pun opsinya masih sedikit gitu. Kalau Radit tidak ada secara publik dia menyuarakan apa yang kurang kemarin gitu. Memang harus kuakui ini gedung seni pertunjukan kita juga jauh tertinggal. Iya. tertinggal. Sama opsinya Opsinya tidak banyak. Tidak banyak. Cuma ada 2 mungkin. Yang tipe auditorium Iya. ya. Padahal kan masyarakat Banjar ini sorry to say kalau misalkan agak sarkas tapi harus kuakui seperti kurang hiburan karena ketika ada event ini pasti rame, pasti seru. Orang-orang Banjar ini artinya kita menyambut acara ini dengan meriah pasti. Konser aja seru terus. Iya. Show komik pun ketika yang gede-gede selalu sold out. Kayak Abdur sold out. Radit Antusiasme masyarakat Banjar itu nggak perlu diragukan. Baik itu di dunia nyata, di dunia maya itu selalu seru mereka. Sebenarnya itu juga jadi PR bersama komik-komik Banjar untuk meyakinkan komik-komik nasional, ayo datang ke sini. Kami lagi mengusahakan itu untuk mempromosikan dengan berbagai macam cara. Mulai dari yang so asik ngomen, Bang, ayo Bang Banjarmasin gitu. Sampai yang jalur pribadi yang Jalur ayo Bang pribadi. kesini gitu. So asik komen. Amin lah. Gitu sih. Iya. Terakhir Bang. Aman. Oke. Kali ini Irfan bijak sekali. Iya. Boleh lah ada pertanyaan di depan. Oh iya Boleh. Ini kameramen mau nanya nih apa? Iya. Ada harapan lah untuk komika yang di Banjar nih. Apakah ada harapan atau permintaan dari pemerintah? Kalau Eksiden melihat nih di kamera pemerintah nih, ada harapan lah. Oh betul. Dari komika untuk pemerintah atau yang di dalam. Sebenarnya sudah sempat mediasi komik Banjar dengan pejabat daerah gitu. Salah satunya ya Baru-baru aja atau baru-baru aja tahun 2025 tahun kemarin gitu. Cuman belum di follow up dan belum terrealisasi. Oke. Ya kami sih terbuka dengan support dari pihak manapun, dari pemerintah atau bahkan brand independen atau siapapun yang bisa mensupport show-show lokal, support
segala macam hal, mau dari fresh money atau penyediaan tempat atau promosi atau apapun gitu. Harapannya sih ya lebih banyak orang yang terlibat sebagai support system untuk mengadakan sebuah pertunjukan stand up. Apapun itu kami terbuka. Entah show kami yang disupport atau mereka bikinkan acara dan bentuk kolaborasi, oke, ayo jalan. Itu. Makanya seru yang kemarin ada show di Pemko Klotok atau di mana gitu. Itu juga hal-hal yang diharapkan makin banyak kolaborasi terjadi di tahun depan. Amin. Nanti lagi. Boleh. Nanti lagi kita ya. Promosi sekalian loh. River ya. Jadi akhirnya endingnya nanti maju terus kreatif Banua. Iya, dan tahun kemarin tuh sudah ada yang seru, event Bakul Fest. Yang komik, lumayan happy tuh, dan lumayan seru. Iya. Semoga makin banyak acara-acara pemerintahan yang undang-undang komik. Amin. Ya. Amin. Gitu. Menarik ya Ban, kalau ada satu pejabat tinggi berani di roasting. Wah, aku sudah punya ide itu. Tinggal pejabatnya aja ya. Asik. Ini masih baru dimasak di dapur. Asik. Atau sudah ada komunikasi? Sudah dipikirkan lah pokoknya. Ya, lagi nyari jalan gimana bikin konsepnya sama nge-approach-nya gimana. Oke. Tapi tahu nggak lebih seru apa? Apa? Ya ini, selebgram lokal Banjarmasin yang di roasting. Menarik. Menarik sih. Asik. Itu sebenarnya menarik tuh. politisi ya. Iya. Kayaknya lebih oke itu tuh. Kami siap sih kalau jadi kolaborator. Iya. Apapun lah yang kita bisa bantu ya kan. Apapun yang Apapun bisa itu. betul. Apapun itu. Boleh sih. Iya kan? Iya. Influencer yang gitu-gitu tadi boleh juga. Entah yang lagi naik daun, yang emang sudah punya followers gede, atau yang baru keluar dari penjara. Menarik. Misalkan ada ya. Misal ada. Seru banget itu. Iya. Seru banget. Iya, itu. Nanti Ada sayang sih. kita ini matangkan lagi ide ini. Iya, Mungkin iya. akan terjadi hal yang seru ya kan. Dan semoga bakal melibatkan banyak pelaku kreatif lainnya juga. Kayaknya bisa kita realisasikan. Kayaknya insya Allah. Bisa. Iya. Hiburan Banjar harus lebih banyak dalam konteks yang berkomedi. Apapun bentuknya. Benar. Betul. Apapun. Benar. Terakhir Pan, closing ini harapan untuk orang-orang awam mungkin yang nonton stand up, mungkin pesan buat mereka bagaimana memandang stand up dan gimana buat bisa menekuni hobi itu gitu, biar senang atau mungkin menghasilkan. Oke, orang awam yang ini ya, yang mau ke stand up benar. Iya, kalau aku cuman bisa bilang nikmatin prosesnya. Harus bisa menemukan bahagianya di situ, kalau nggak capek. Asik. Itu aja pesannya. Tolong buat teman-teman. Iya. 1 real lagi tuh. Iya. Itu aja closingan kita dari Irfan. Thank you. Mantap.